Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan juga inayahnya lah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka dan juga bersilaturahmi dan insya Allah bertolabul ilmi kembali Bapak Ibu yang dimana semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baik, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan Waalaikumsalam. insya Allah kepada kita semua selaku pengikutnya, umatnya, yang tentunya nanti menantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Baik, selamat malam, selamat datang dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu di kelas Tasin Akbar bersama Sobat Ngaji di malam hari ini bertepatan di tanggal 26 Februari 2025 yang alhamdulillah dalam hitungan hari insya Allah kita semua akan segera bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang tentunya kita nantikan bersama, bulan penuh keberkahan dan semoga Allah perkenankan kita semua dan diberikan kesehatan pula sehingga kita dapat bertemu dan juga beribadah di bulan suci Ramadan mendatang. Amin Allahumma amin. Amin Dan Allahumma. ngomong-ngomong soal Ramadan nih Bapak Ibu, insya Allah nanti akan ada beberapa informasi mengenai program-program di bulan suci Ramadan mendatang. Dan seperti biasa Bapak Ibu, demi kelancaran dan juga agar berjalannya dengan tertib untuk kajian pada malam hari ini, mohon kiranya Bapak Ibu saat asatid kami sedang menyampaikan materi, mohon kiranya Bapak Ibu dapat menonaktifkan terlebih dahulu, ya, boleh di-mute terlebih dahulu untuk mikrofonnya, agar materi dapat terdengar dengan jelas untuk seluruh peserta. Dan nanti jika ada interaksi, Bapak Ibu diperkenankan untuk membuka mikrofonnya. Dan nanti setelah pemaparan materi ataupun bedah tajwid pada malam hari ini, kurang lebih selama 60 menit ke depan, itu setelahnya nanti 30 menit terakhir nanti akan dibuka untuk sesi tanya jawab juga sesi talaki. Nah, nanti jika Bapak Ibu ingin bergabung di sesi tanya jawab ataupun sesi talakinya, Bapak Ibu diperkenankan untuk gunakan fitur raise hand-nya terlebih dahulu. Dan nanti jika namanya dipanggil, di Gesa akan sebut namanya, kemudian nanti Bapak Ibu diperkenankan untuk membuka mikrofonnya untuk bertanya jawab ataupun untuk talaki, seperti itu. Baik, semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti Bapak Ibu ya. Dan marilah kita awali saja pertemuan pada malam hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk malam hari ini Bapak Ibu, kita kedatangan tamu spesial, langsung akan dibawakan materinya ataupun dilanjutkan materi pekan lalu, yaitu dengan Ustadz Ari Abdullah. Assalamualaikum Ustadz Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sehat Geza. Ustadz? Alhamdulillah sehat, insyaallah. Alhamdulillah sehat. Dan insya Allah Bapak Ibu di sini pun sudah semangat untuk menantikan lanjutan materinya dari pekan lalu, Ustadz. Yang dimana untuk materinya masih melanjutkan bedah tajwid untuk surat Al-Fajr, yang sekarang masuk ke ayat 20 berapa, Bapak Ibu? Masih ingat? 20 berapa? 28. 28. Oke. Pekan lalu terakhir di 27, sekarang masuk ke ayat ke-28. Baik. Kalau begitu, Masya Bapak Allah. Ibu, marilah langsung kita saksikan untuk lanjutan materinya kepada Ustadz Ari. Kita persilakan. Ya, syukran Agesa atas waktunya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, kita sapa-sapa dulu. Gimana kabarnya Pak Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, mudah-mudahan ini atas barokahnya Allah masih diberikan kesehatan ya Bapak Ibu sekalian.
Baik, kita akan mulai untuk kajian pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rattilil Qur'ana tartila. Alhamdulillah, tentunya beribu-ribu bahkan lebih dari beribu-ribu ya rasa nikmat yang tentunya kita rasakan pada malam hari ini. Tentunya tiada hentinya Allah memberikan kenikmatan kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar kepada kita bahwa manusia itu tidak akan sanggup ya untuk menghitung nikmat Allah. Wa in ta'udzu ni'matallah, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, la tusuha, gak akan sanggup ya. Maka dari itu terkadang kita sebagai manusia itu seringkali lalai, Bapak Bu ya. Yang mana lalai dengan nikmat yang Allah berikan. Terkadang kita mengeluh ya, manusiawi ya, setiap orang itu pasti ada rasa keluh kesah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menciptakan manusia dalam keadaan selalu mengeluh ya, diberikan ujian ya, diberikan teguran, dia mengeluh. Bahkan terkadang kalau misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian, mau itu dengan sakit, mau itu dengan ujian ekonomi dan seterusnya, semuanya itu terkadang mendekati dengan kekufuran, Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga kenapa kita harus senantiasa melihat ke bawah gitu ya, sehingga itu biar ada rasa syukur ya. Dan tentunya pada malam hari ini syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir pada malam hari ini bukti bahwa kita semua ya, tidak hanya Bapak Ibu sekalian, saya pun juga di sini, kita buktikan bahwa kita mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur ya. Nikmat yang kita punya saat ini, ibu bapak masih bernafas, masih bisa melihat, masih bisa membaca Al-Qur'an, masih bisa mendengar Al-Qur'an. Masya Allah. Oh ya, saya pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pernah tahun berapa gitu ya, saya lupa lagi. Tahun 2017 kalau tidak salah. Saya diundang ke Bogor ya, naik motor Mio waktu itu ya. Belum di lembaga Quran, tapi ada kesempatan waktu itu, untuk mengisi kajian mengisi kajian tahsin Al-Qur'an itu ya. Tahsin tajwid seperti halnya di sini di Sobat Ngaji. Nah, cuman waktu itu pesertanya itu luar biasa Pak Bu ya. Pesertanya itu banyak yang kebetulan pesertanya bukan orang-orang yang normal seperti kita Pak Bu. Tunanetra, ada yang tuli, ada yang bisu, luar biasa. Dan pertanyaan-pertanyaan mereka luar biasa Pak Bu ya. Sangat sedih sekali ya bagi kita yang sehat gitu ya. Bagi kita yang sehat. Ada penerjemah ya. Di situ ada penerjemah, beliau menerjemahkan, ada yang bertanya pesertanya itu dengan dengan isyarat gitu ya, dengan isyarat. Dan beliau bisu ya. Ini ada dua yang bertanya ya, yang bisu, terus yang kedua itu yang tuli. Gitu ya. Nah, ini yang bisu yang luar biasa. Jadi ketika diterjemah itu pertanyaannya itu seperti ini Pak Bu. Ustadz, bagaimana dengan saya yang ingin menikmati bacaan yang Ustadz baca gitu ya, yang kan beliau itu mendengar ya, cuman bisu, nggak bisa tidak bisa bicara gitu. Ya bagaimana dengan saya seperti ini? Jawabannya bingung Pak Bu. Aduh, luar biasa ya Allah, gimana jawabannya gitu ya. Jadi sehingga apapun yang kita rasakan saat ini tentunya harus banyak bersyukur Pak Bu ya. Apalagi beberapa hari lagi kita mudah-mudahan Allah sampaikan, karena usia itu kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian ya. Apakah hari ini, apakah malam hari ini ya, apakah besok gitu ya, kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita betul-betul harus mempersiapkan diri. Makanya saya ingat istilah ini, sedia payung sebelum hujan gitu ya.
istilah ini menggambarkan bahwa apa namanya, saya menyederhanakan bahasa. Mungkin kalau misalkan sedia payung sebelum hujan, kira-kira hujannya pasti tidak, Pak Bu? Tidak, Belum pasti kan ya? Belum pasti. Tapi kalau misalkan sedia amal sebelum meninggal, meninggalnya pasti tidak? pasti. Pasti akan kita lalui ya. Momentum itu akan kita lalui. Maka dari itu bekal yang harus kita siapkan seperti apa ya? Sebelum hujan saja kita sudah sedia payung, apalagi sebelum meninggal kita mau menyediakan apa, gitu ya. Maka dari itu ini satu nikmat, Pak Bu. Meskipun beberapa hari lagi kita harus berharap ya Allah, mudah-mudahan kita bisa sampai di hari Sabtu gitu ya, di tanggal 1 Ramadan, terus berikutnya dan seterusnya. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Andai pun Bapak Ibu sekalian ada misalkan saudara kita yang mengharapkan kenikmatan bersaum gitu ya, kenikmatan melaksanakan saum dan seterusnya, tiba-tiba diberikan sakit. Tiba-tiba misalkan kaum ibu-ibu ya, misalkan ini ada yang terjadi ketika sudah semangat nih mempersiapkan sahurnya, mempersiapkan apa namanya untuk mempersiapkan saumnya gitu ya. Tiba-tiba Bapak Ibu sekalian head gitu ya, tiba-tiba head gitu ya. Itu kan tentunya kalau misalkan secara apa ya, perasaan itu tentunya agak gendok Bu ya. Aduh, ini udah disiapin itu ya. Padahal tetap kita harus fokus kepada keimanan kita. Dengan head saja bisa menjadi pahala gitu ya. Jadi segala sesuatu tetap Allah atur. Kita hanya berikhtiar untuk berdoa, terus berdoa. Makanya kan kita sering berdoa kepada Allah, sampaikan ya Allah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan kita itu dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bisa melaksanakan saum, bisa sahur, bisa melaksanakan saum, terus bisa sampai berbuka ya. Luar biasa Pak Bu ya. Mudah-mudahan ya, ini belum sampai nih, ya Ramadannya belum sampai. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa bersama-sama lagi nih nanti Bapak Ibu sekalian ya di program Ramadan sebagaimana tadi disampaikan oleh Agesa. Insya Allah banyak sekali program Ramadan yang insya Allah kita akan murojaah kembali. Tapi setiap murojaah pasti ada yang beda Pak Bu ya. Setiap murojaah pasti ada yang berbeda. Karena yang namanya ilmu itu akan senantiasa meningkat Pak Bu ya. Sebagaimana saya selalu ingat ya, menjadi motivasi hidup yang kita mungkin para guru pegang itu sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad SAW, yaitu khairukum man ta'alamal Quran wa 'alamahu. Ternyata ya, kenikmatan ketika belajar dan mengajar, di situ ilmu kita itu tidak ini Bapak Ibu sekalian, tidak berkurang ya, melainkan menambah terus ya. Makanya nanti di bulan Ramadan kita buatkan program. Meskipun ini pelajaran yang mungkin Bapak Ibu sekalian pernah belajar di Sobat Ngaji, tapi setiap step murojaah pasti berbeda, ya. Ada ilmu yang nambah. Yang asalnya saya tidak tahu nih di tahun kemarin. Pembahasan misalkan apa gitu ya. Ada hal-hal yang tertinggal. Mungkin di bulan Ramadan sekarang harus lebih-lebih kita menambah kembali, ya. Terus yang kedua Bapak Ibu sekalian, sebelum Ramadan kita tentunya harus mempersiapkan diri sebagaimana kalau kita perhatikan kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan itu beliau melakukan tadarus. Kira-kira Bapak Ibu sekalian kalau misalkan kita mendengar tadarus di bulan Ramadan, apa yang kita simak saat Ramadan? Kira-kira Pak Bu? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Satu hari satu juz ya. Satu hari satu juz misalkan. Ya ini mayoritas ya, mayoritas. Nah ini saya pernah menyimak dari guru saya, Ustaz Nasruddin Sarif, beliau menyampaikan dan membedah tentang tadarusnya Rasulullah. Ya, kenapa Rasulullah di bulan Ramadannya itu mentadaruskan bacaannya atau istilahnya mentalakikan bacaannya kepada malaikat Jibril. Cuman satu juz Pak Bu. Di bulan Ramadan cuma satu juz Rasulullah mentalakikan kepada malaikat Jibril, gitu ya. Maka dari itu di bulan Ramadan ini spesial. Jadi betul-betul yang dilakukan oleh Rasulullah itu berbeda. Makanya kata guru-guru kita, bahkan para ulama mengatakan setiap Ramadan itu harus ada perubahan, gitu ya. Makanya tadarus di sini sebetulnya kalau beliau mengatakan, guru saya,
Sebetulnya poinnya itu adalah bukan khotamnya, tapi poinnya adalah tadarusnya. Kan tadarus itu dari darosa ya. Ada pelajaran, ada perubahan setiap Ramadan ke Ramadan yang berikutnya. Misalkan Ramadan kemarin Bapak Ibu sekalian bacaannya biasa-biasa, misalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika Ramadan saat ini misalkan lebih bertajwid ya. Lebih indah bacaannya. Itu ada perubahan ya, dikarenakan hasil dari tadarus ya. Terus diperbaiki, mentalakikan sebagaimana Rasulullah di bulan Ramadan, setiap Ramadan Rasulullah mentalakikan kepada malaikat Jibril 1 juz ya. Kok enggak sebanyak bulan yang sebelumnya gitu ya, dikarenakan ini mentadaruskan apa, mentalakikan. Sebaliknya malaikat Jibril pun juga mentalakikan bacaannya kepada Rasulullah Pak Bu ya, sehingga tadarus di sini adalah ada pembelajaran, ada guru dan murid. Nah, maka dari itu, alhamdulillah nih Bapak Ibu sekalian, ya banyak program-program yang bisa Bapak Ibu sekalian maksimalkan. Terlebih misalkan di sini kita yang hadir ya pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ditakdirkan bisa masuk ke bulan Ramadan, kita ada tadarusnya, ya ada tadarus, ya. Ada khotamannya, terus nanti ada pelajaran tahsin, itu salah satu tadarus ya, memperbaiki bacaan. Terus kita memurojaah cara baca yang baik dan benar gitu ya, sesuai dengan apa ya para asatid berpengalaman bertalaki kepada guru-gurunya ya. Baik, sedikit Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini agak ini ya suaranya ya, agak feedback ya, betul tidak? Berisik. Di sini coba boleh di-mute-kan kalau sedang dibahas ya, Afwan. Boleh dibantu. Biar enak nanti suaranya. Nah, sebentar, ini di mana nih suaranya? Oke, tes. Udah ya? Masih. Sebentar, Bu. Ini kalau misalkan saya mute, Afwan, Bu ya. Ini untuk mengkondisikan saja. Sebentar. Baik. Ini ada gambar apa ini ya? Afwan, ini sepertinya ada admin Agesa. Afwan. Oke. Siap. Nah, ini sudah aman ya. Baik, sudah aman Bu, suara saya jelas? Oke ya. Baik, insya Allah untuk malam hari ini ya, sebagaimana tadi saya menspilkan sedikit ya terkait dengan tadarusnya Rasulullah SAW setiap Ramadan itu mentalakikan kepada malaikat Jibril. Sebaliknya malaikat Jibril pun juga mentalakikan kepada Rasulullah. Tapi di penghujung akhir usia Rasulullah itu Rasulullah menambah yang asalnya 1 juz jadi 2 juz, Pak Bu. Ya, di penghujung usianya ya. Sebelum Rasulullah wafat itu setiap Ramadannya mentalakikan 2 juz kepada malaikat Jibril ya. Jadi ada penambahan gitu ya. Jangan sampai ya kalau misalkan kita terkadang gitu ya suka berkurang ya. Kalau kita di penghujung akhir misalkan ada mungkin kita mengenal orang-orang yang luar biasa sebelum mereka meninggalkan kita di dunia ya. Itu terkadang suka berkurang ya. Rasulullah itu nambah ya, yang asalnya 1 juz mentalakikan menjadi 2 juz setiap Ramadannya. Nah, ini gambaran bahwa harus senantiasa ditingkatkan Pak Bu ya, kualitas bacaan kita dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti setiap Ramadan Bapak Ibu sekalian kualitasnya akan menambah terus ya. Insya Allah kita bersama-sama saja belajar. Baik, bismillah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pada malam hari ini Allah mudahkan, Allah lancarkan untuk kajiannya. Dan mohon izin pada kesempatan malam hari ini seharusnya Al-Ustaz Salman yang mengisi ya seperti biasa melanjutkan, karena beliau lebih pakarnya lah ya. Pakarnya untuk bab bab makharijul huruf ya. Terus pembahasan yang sebelumnya pasti nyambungnya bersama beliau ya. Jadi sehingga saya di sini memposisikan untuk sebagai badal saja untuk pengganti ya. Beliau insya Allah kita maksimalkan ya Bapak Ibu sekalian dengan melanjutkan yang insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu sekalian ya. Meskipun sebagai pembadal, tapi insya Allah saya ingat nasihat-nasihat dari guru itu ya. Siapapun gurunya, usianya mau di atas mau di bawah, kita ambil ilmunya ya. Kita ambil yang kita pahami, kalau yang tidak dipahami simpan saja gitu ya. Oke, siap Bapak Ibu sekalian?
Oke, bismillah ya. Baik, mohon izin share screen terlebih dahulu untuk memurojaah bacaan Quran surah Al-Fajr. Nanti kita lanjutkan di ayat ke-28 ya. Seperti itu. Baik, sebentar saya izin share screen terlebih dahulu. Seperti biasa, kita awali dengan memurojaah, Pak Bu ya. Kita awali dengan memurojaah. Oke, sebentar. Sudah tampil belum ya? Baik, di sini Bapak Ibu sekalian ada yang baru hadir sama sekali? Apa baru hadir sekali pada malam hari ini ada? Boleh suaranya di... Ya, saya baru hadir dari Ada ya tuh, Masya Allah ya. Saya Ini- juga baru hadir Ustaz. Alhamdulillah ya. Sholat. Baru sama sekali ya, baru sekali ya. Iya, Oke. baru aja masuk. Dan ternyata Masya Allah ya, Bapak Ibu sekalian, ini yang apa namanya, ada yang senior juga yang selalu hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah sehatkan dan terus istiqomah ya. Dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sahabat Al-Quran yang baru hadir, tentunya semangat juga ya, harus semangat ya insya Allah. Apalagi di Somat Ngaji ini kita mempunyai slogan-slogan yang tentunya harus senantiasa selalu tersenyum Pak Bu ya. Dilihat menyenangkan, dipelajari memudahkan ya. Tidak hanya dari penyampaian, dari materi, dari Bapak Ibu sekalian pun juga harus tentunya yuk kita paksakan untuk tersenyum. Meskipun kita mempunyai masalah banyak gitu ya. Setiap manusia mempunyai masalah, mempunyai problem masing-masing ya. Tapi kita usahakan ketika kita belajar dan malam hari ini di Zoom hari ini Bapak Ibu sekalian maksimalkan ya, maksimalkan. Baik, sudah tampil ya untuk tampilannya Quran surah Al-Fajrnya Pak Bu ya. Baik, kita akan murojaah dulu, Bapak Ibu sekalian. Saya satu kali, Bapak Ibu satu kali. Saya mempersilakan untuk Bapak Ibu sekalian ikut membacakan ya, dengan cara saya satu kali baca, Bapak Ibu sekalian satu kali ya. Tapi tentunya saya instruksikan kembali, setelah membaca satu kali sudah Bapak Ibu sekalian berhenti dulu ya. Jadi tidak nyambung-nyambung ya, biar nanti suaranya fokus. Jadi satu kali ya. Mudah-mudahan insyaallah ya, mudah-mudahan bisa terkondisikan. Oke, siap. Saya awali dari ta'awudz ya. Saya ta'awudz, nanti Bapak Ibu sekalian sesudah saya baru Bapak Ibu ya. Siap ya? Oke. Mana suaranya siapa, Bu? Siap, Ustaz. Insyaallah ya. Sudah menunggu nih. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr Wal fajr. wa layalin ashr wasyaf'i wal watr Wal syaf'i wal watr. wal laili idza yasr Wal laili idza yasr. hal fi dhalika qasamul lidhi hijr Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Afwan, kita ulangi. Ro-nya tipiskan ya. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد ثمود الذين جابوا الصخر بالواد
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك بالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه ونعمه ربي أكرمن. Oke, ada yang kuat, Bu? Insyaallah ya. فأما إذا ابتلاه قدره فيقول ربي Putus, Ustaz. Putus. فابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم
وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيها النفس المطمئنة. Oke, baik, cukup ya. Kita akan lanjutkan dengan membedah terlebih dahulu ayatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, boleh di-mute-kan terlebih dahulu ya. Nanti kalau misalkan ada interaksi, kita akan coba interaksi dengan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya di sini sengaja menggunakan Mushaf Al-Quran Madinah dan dobetnya pun juga dobetnya Madinah ya. Sebagaimana kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sedang sedang memegang Mushaf Al-Quran Indonesia ya. Nah, ini mushaf yang saya baca ini dobetnya Mushaf Madinah. Makanya kalau misalkan ingin dibandingkan diserupakan atau disamakan gitu ya, pasti ada perbedaan ya. Pasti ada perbedaan. Salah satu di antaranya di sini hamzah wasolnya terlihat ya. Baik, di ayat 28 Bapak Ibu sekalian, di sini ada hamzah wasol ya. Ini hamzah wasol. Cirinya apa? Cirinya adalah shod kecil di atas alif. Kan kalau di Mushaf Al-Quran Indonesia ya, kalau di Mushaf Al-Quran Indonesia kita lihat misalkan di sini Quran surah Al-Fajr, kita buka dulu sebentar, afwan. Ya ada dia Ustaz. Gak ada ya, Bu ya. Nah, kalau di dalam Quran surah Al-Fajr di Mushaf Al-Quran Indonesia itu tanpa ada tanda sama sekali. Tuh ya. Jadi memang ini ada perbedaan Bu ya, dari segi tanda bacanya atau yang disebut dobet ya, tanda baca. Mau itu harokatnya, mau itu ciri-cirinya gitu ya. Sebetulnya kalau misalkan pernah saya sampaikan, Mushaf Al-Quran Madinah itu banyak cirinya, Pak Bu. Kalau Mushaf Indonesia itu cirinya dengan warna ya. Sedangkan Mushaf Al-Quran Madinah itu cirinya tanpa warna pun juga kita bisa mengetahuinya. Saya lingkari seperti ini saja, Ibu sudah bakal mengetahui ini hamzahnya hamzah apa, Pak Bu? Yang ini hamzah wasol. Kalau saya lingkari yang ini hamzah apa, Bu? Hamzah koto. Hamzah koto ya. Ada hamzah koto, ada hamzah wasol ya. Jadi kalau hamzah koto itu pasti dibaca ya, pasti harokatnya nampak gitu Pak Bu ya. Tapi kalau di Mushaf Madinah itu enaknya untuk mengetahui hamzah koto itu pasti ada hamzahnya di atasnya seperti ini Pak Bu. Contoh misalkan tuh di sini ya. Ini hamzah apa ini Pak Bu? Hamzah koto langsung bisa menentukan kan ya, bisa menentukan. Sedangkan ketika saya perlihatkan yang ini hamzah apa Pak Bu? Hamzah wasol. Gitu ya, lebih mudah ya. Oke. Nah di sini Bapak Ibu sekalian,
saya akan coba bandingkan dengan mushaf Indonesia biar tahu juga ya, biar tahu juga posisi atau tata letak ataupun perbedaannya mushaf Madinah dan mushaf Indonesia ya. Nah, sedangkan di mushaf Indonesia kita lihat kalau di sini halamannya 594. Nah, di sini standar ya. 594. Mohon izin saya cari dulu 594. 594. Nah, ini nih. Nah, kita lihat Pak Bu. Oh, Fan. Ini Madinah ya, masih Madinah. Nah, saya carikan mushaf Indonesia. Nah, ini. 595. Oke, Afwan, tunggu dulu Pak Bu. 95. Nah, ini lihat. Nah, ini udah dicoret-coret nih. Nah, kita lihat Pak Bu. Kalau misalkan saya lingkari seperti ini, bagi yang umum ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang belum mengetahui yang namanya Hamzah wasal, saya lingkari seperti ini pasti bingung ya. Hamzahnya Hamzah apa ya? Terus kalau misalkan saya lingkari seperti ini, nah ini Hamzahnya Hamzah apa? Tapi biasanya kalau Hamzah koto itu Bapak Ibu sekalian pasti berharokat gitu ya, pasti nampak, harokatnya nampak. Sedangkan Hamzah wasal itu ada yang nampak, ada yang tidak kalau di mushaf Al-Quran Indonesia. Sedangkan kalau di mushaf Al-Quran Madinah itu semuanya nampak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lebih mudah untuk mengetahui yang mana Hamzah wasal, yang mana Hamzah kotok gitu ya. Baik, kita kembalikan ke mushaf Al-Quran Madinah. Nah, biar Bapak Ibu sekalian lebih mengetahuinya. Nah, ini Hamzah wasal. Bapak Ibu sekalian, ketika Hamzah wasal ini kita akan coba gabungkan ya, dari ayat 27 nyambung ke ayat 28. Ya, saya contohkan seperti ini. Boleh disimak terlebih dahulu ya. Boleh juga mohon dibantu di-mute-kan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian ya, biar suaranya tidak bocor. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Oke, di sini belum kita bedah, tapi saya bahas dulu Hamzah wasal. Ketika diwasalkan dari sini ke sini, Bapak Ibu sekalian, ya, dari kalimat al-mutmainnatu, ya, ketika kita gabungkan ke sini, ya, maka Hamzah wasalnya tidak dibaca. Di sini nggak dibaca, ya. Itu fungsi Hamzah wasal. Jadi Hamzah wasal itu dibaca ketika di awal bacaan, tidak dibaca ketika dalam kondisi wasal. Ya, makanya kan sering sering diwasalkan biasanya ya. Kalau misalkan di awal bacaan ketika tanpa ada harokat, biasanya Bapak Ibu sekalian pasti memberikan harokatnya fathah biasanya gitu ya. Tapi ada juga yang membaca di mushaf Al-Quran Madinah itu dibacanya domah Pak Bu. Ini ada yang menyangka bahwa ini domah, padahal bukan domah. Ini tanda shad kecil, itu sebagai tanda Hamzah wasalnya gitu ya. Maka ketika dibaca wasal Bapak Ibu sekalian, al-mutmainnatu irji'i, nah itu ya. Nah, ketika diwasalkan Bapak Ibu sekalian, ro-nya dibaca tebal atau tipis? Pak Bu. Nah, boleh interaksi kita. Tipis, Ustaz. Tipis. Dibaca tebal, tipis. Tebal. Ada yang tebal, ada yang tipis nih. Oke. Kalau Siap, kita lihat dulu ya. Ini yang umum dulu ya. Nanti insya Allah di di kajian Ramadan ada pembahasan ro Pak Bu ya. Ro semua kumplit sudah saya susunkan. Nah, cuman nanti insya Allah akan disampaikan di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke bulan Ramadan nanti. Nah, umumnya gini. Umumnya gini, kalau misalkan huruf ro ini tebal ya, huruf ro yang disukunkan ya, yang disukunkan, atau huruf ro sukun atau yang disukunkan ya. Kalau ro ini tebal, biasanya Bapak Ibu sekalian pada umumnya sebelumnya berharokat fathah atau domah ya. Kalau misalkan dibaca tipis itu sebelumnya kasroh. Maka dari itu kita lihat di sini. Ketika diwasalkan sebelumnya domah.
harus dibaca tebal, Pak Bu. Al-mutmainnatun. Tul, ya. Ujung lidah menempel ke langit-langit gusi gigi seri atas dan pangkal lidah mengangkat. Makanya ditebalkan, ya. Tidak tur, tapi tur, tebal, gitu ya. Al-mutmainnatun. Nah, tebal ya, bukan tur, tapi tur. Tebal kan? Oke, coba praktekkan Ibu. Kalian masih cukup menyimak dulu ya. Nanti ada talakinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, gitu ya. Berarti dibacanya tur. Pertanyaannya, Pak Bu, ketika kita tidak mewasolkan, tapi Bapak Ibu sekalian membaca di awal bacaan, kira-kira ini kita akan coba bahas terlebih dahulu hamzah wasolnya. Bapak Ibu sekalian, di sini yang pasti bukan dibaca domah ya, karena ini bukan domah, ini hanya tanda hamzah wasolnya saja. Nah, kira-kira ini dibaca fathah, kasroh atau domah, Pak Bu? Kasroh. Kasroh, Ustaz. Alasannya, ada alasannya, Pak Bu? Ketiganya dibaca fathah. Oke, siap. Ini agak ramai, jadi yang mana nih ya, yang apa, yang suaranya jelas belum ya? Oke, siap. Sebelum itu kita akan coba lihat di sini, Pak Bu, ya. Saya akan coba nyari lahan kosong dulu sebentar, Afwan. Kita nyari lahan kosong di sini saja. Nah, oke. Nah, gini Pak Bu, ya. Kalau misalkan ada hamzah wasol yang tadi ya, tanpa ada harokat, Bapak Ibu sekalian bisa memakai rumus ini. Meskipun ini rumus ini sebetulnya bukan rumus mutlak ya. Nanti kalau masuk ke kaidah bahasa Arab ataupun ke kaidah-kaidah yang lainnya itu lebih detail lagi. Nah, mungkin bukan ranahnya saya di situ. Cuman di sini ada yang sederhana ya. Bisa mengetahui hamzah wasol itu dibaca A, I atau U gitu ya. Nah, caranya adalah hamzah wasol ketika dibaca A, nah ya, ketika dibaca A, ini yang pertama ya. Ketika dibaca A. Oke. Ketika dibaca A, apabila huruf di depannya apa Pak Bu? Masih ingat? Alif Lam. Lam. Oh, Di depannya lam. Ya kan alifnya sudah ada itu ya, hamzah wasol ya. Ketika di depannya ada lam ya. Contohnya apa? Contoh misalkan al-qari'ah tuh ya. Di sini kan ri'atu misalkan ya, afwan. Ri'atu. Nah gitu kan. Di sini kan al-qa tuh ya. Ini sebetulnya hamzah wasol Pak Bu. A-nya ya, tanpa ada harokat ya. Kalau misalkan di mushaf Madinah berarti ada kepala sod kecil lah gitu ya. Sedangkan di mushaf Indonesia tidak ada. Nah, ini dibacanya al-qari'ah. Jadi apabila di depannya ada lam. Betul tadi Bapak Ibu sekalian. Pokoknya yang al gitu ya. Alif lam gitu ya. Itu dibaca alladzi, allati, al-jawari, an-nari ya. Asy-syamsu, al-qamaru, kan ya? Banyak ya. Al. Pokoknya yang kaitannya dengan mau itu alif lam syamsiyah ataupun alif lam qamariyah ya, tetap dibaca al. Ini rumus sederhananya ya, rumus sederhananya. Terus yang kedua ketika dibaca u, domah Bapak Ibu ya, ketika dibaca u. Nanti kita akan menemukan di dalam Al-Qur'an ya. Nanti kita akan menemukan di dalam Al-Qur'an. Contoh misalkan dibaca u, nanti ini dibahas juga di bulan Ramadan, lebih detail lagi ya. Jadi di sini kita sekilas dulu karena kita lebih membedah tajwidnya. Ketika dibaca u, rumusnya apa Pak Bu? Ada yang masih ingat? Di huruf ketiganya U. Nah, kalau di huruf ketiganya u, berarti gini nih. Perhitungannya gini Pak Bu. Perhitungannya adalah yang pertama hurufnya adalah yang ini, hamzah wasolnya. Ya. Terus huruf yang ketiganya berarti gini nih posisinya ya. 1, 2. Nah, berarti 3 nih. Berarti kalau misalkan ada huruf di sini yang ketiga domah, gitu ya, maka hamzah wasol ini dibaca domah, ya. Oke, sudah paham ya? Terus berikutnya yang ketiga, ini rumus dulu ya, rumusan. Nanti kita akan kalau menemukan ya, mudah-mudahan menemukan contohnya.
Nah, di sini yang ketiga, apabila berarti dibaca kasroh. Kalau yang tadi kan fathah sudah, domah sudah, berarti sekarang yang dibaca kasroh. Rumusnya apa, Bu? Yang masih ingat? Ketiganya Ketiganya Ketiganya, ketiganya dibaca I. huruf ketiganya berharokat kasroh. fathah atau Kasroh. kasroh. Ini ada dua ya, fathah atau kasroh ya. Nanti insya Allah kita bahas lebih detailnya di di Ramadan insya Allah ya. Nah sekarang kita fokusnya di sini dulu ya, di sini dulu. Nah berarti ini kita lihat Bapak Ibu sekalian, huruf ketiganya 1, 2, 3. Berarti huruf jim ya. Huruf jimnya berharokat kasroh. Maka otomatis dibaca kasroh. I, berarti dibaca I. Terus pertanyaan yang berikutnya, kita bedah juga Pak Bu. Kalau huruf ro sukun sebelumnya kasroh, dibacanya tebal atau tipis Pak Bu? Tipis, Ustaz. Seharusnya tipis, gitu ya. Seharusnya tipis. Tapi ada beberapa keterangan di dalam kaidah tajwid, apabila huruf ro ini, ya, ro sukun ini sebelumnya adalah hamzah wasol, bahkan hamzah wasolnya berharokat kasroh, maka kasroh di sini kan suka disebut aridoh ya. Jadi kasroh palsu gitu Pak Bu, ya. Jadi sehingga nanti kalau misalkan ada hamzah wasol di depannya ada huruf ro sukun seperti ini, maka dibaca tebal Pak Bu. Maka dibaca tebal, mau itu fathah, kasroh ataupun domah. Jadi tetap dibaca tebal. Misalkan aru tebal, uru tebal, iru juga tebal. Khusus hamzah wasol, ingat ya Pak Bu ya. Khusus hamzah wasol sebelum huruf ro sukun itu. Ini ada beberapa keterangan seperti itu ya. Jadi simpelnya seperti itu ya. Tapi kalau misalkan di kaidah bahasa Arab, irji'i itu kata perintah gitu ya. Mungkin nanti ada kaitan dengan hal-hal yang seperti itu. Cuman kita lebih fokus ke kaidah tajwid aja ya, biar lebih mudah Pak Bu. Jadi kalau misalkan di huruf ro ini, ro sukun sebelumnya hamzah wasol, maka dibaca tebal. Jadi bukan il, tapi iru. Tebal Pak Bu ya. Irji'i. Oke. Berikutnya Pak Bu ya. Oke Bapak Ibu sekalian, di mute dulu biar saya bahas dulu, bedah dulu ya. Biar saya bedah dulu, nanti Bapak Ibu akan bisa ikut talaki ya. Baik, mohon di mute dulu. Masih bocor suaranya Pak Bu, afwan. Sebentar saya cek dulu ya. Oke, mohon bersabar. Tenang, oke. Ya, masih bocor Bu, Pak. Oke, sip. Syukron, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ya. Izin saya bahas dulu ya, biar nanti kerasa Bu, Pak ya. Nanti poin-poinnya. Oke, di sini sudah beres ya. Dua huruf sudah beres, hamzah wasol dan huruf ro. Berarti ro-nya dibaca tebal. Iru langsung ditebalkan. Irji'i. Sekarang kita masuk ke huruf ain. Seperti biasa Pak Bu. Huruf ain itu bukan huruf al-khayshum, bukan masuk ke rongga hidung, tapi tetap al-jauf di sini ya. Maka dari itu huruf ain itu ketika dipanjangkan mad ya, dipanjangkan atau madnya itu tetap nanti bunyinya jadi hamzah Pak Bu ya. I ya. Jangan sampai ke hidung tuh ya, tapi ai au, ujungnya tetap posisinya hamzah. Maka dari itu biasanya guru saya mempraktekkan seperti ini Pak Bu. Coba antum baca dulu ya, guru saya kepada saya gitu ya. Coba antum baca dulu dari hamzah ke ain ya, dari hamzah. Nah, dari hamzah Pak Bu mengucapkan a panjang ya sampai ke ain sukun. Nah, gitu ya. Kalau misalkan sudah merasakan huruf ainnya tepat, ya, baru kita balikan dari ain sukun ke hamzah, gitu ya. Kalau yang tadi dari hamzah, sekarang dari ain, nah gitu ya. Ini memang cukup luar biasa, lumayan
tidak mudah juga ya. Saya bilang tidak mudah dan tidak sulit juga. Tapi insya Allah dengan praktek terus, latihan terus, Bapak Ibu sekalian bisa ya, sedikit demi sedikit. Yang penting berusaha, tapi tetap fokusnya kita mendapatkan pahalanya ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, ya kita prakteknya berarti seperti ini. Irji'i. Ingat posisi madnya itu jadi hamzah Pak Bu, bunyinya. Ya jangan gini. Irji'i. Ah, itu ke hidung ya. Irji'i a i u. Nah, sama ya. Irji'i seperti itu. Baik, kita bahas berikutnya. Ila. Nah, di sini ada hamzah koto. Ya, baik kita bahas dulu ya. Hamzah koto, i dibaca i biasa Pak Bu, ya. Mau itu kalau misalkan ketika waktu itu pernah awal-awal talaki gitu ya. Awal-awal talaki saya mengucapkan i-nya itu gini Pak Bu, bisa dibilang i Indonesia gitu ya, i gitu ya, harusnya i agak sedikit suaranya agak ditarik sedikit ya, ila. Nah di sini Bapak Ibu sekalian di Mushaf Al-Quran Madinah itu tandanya itu betul-betul terlihat ya, fathah bertemu dengan alif gitu ya. Kalau di Mushaf Al-Quran Indonesia itu tandanya fathah berdiri. Betul juga Bu? Ada tidak yang sedang memegang Mushaf Indonesia? Tandanya hanya fathah berdiri saja kalau tidak salah ya. Betul Pak Bu? Iya, betul. Betul ya, fathah berdiri saja. Kalau di Mushaf Madinah itu sudah lengkap ya, fathah bertemu dengan alif gitu ya. Ila. Oke, berikutnya di sini huruf ro. Ro di sini tafkhim Pak Bu, ya, karena huruf ro ini berharokat fathah. Apabila fathah ataupun dhammah, ro ini tebal, ya, ketika berharokat. Tapi ketika kasroh, ro ini tipis. Ri, ro, ru, tebal, ya. Maka di sini ditebalkan robbiki. Nah, cuman hati-hati, biasanya ketika mengucapkan ro ini tebal, ba dan huruf kafnya terkadang suka ngikut tebal Pak Bu ya, robbiki itu ya, tapi robbiki tetap tipis, ro ditebalkan ro-nya, ro gitu ya, robbiki. Berikutnya sama, ini pun juga harokatnya fathah, berarti ro-nya dibaca tebal, ro ya, robbiki ro. Oke, seperti itu. Berikutnya kita lanjutkan dulu. Di sini huruf dod termasuk huruf yang termasuk huruf yang ketebalannya itu tidak berkurang Pak Bu, ya. Baik, saya akan coba urutkan kembali Pak Bu. Huruf-huruf yang tebal. Coba sebutkan huruf yang tebal yang tanpa berkurang ketebalannya Pak Bu. Apa saja? To. Ro, ya. 4 huruf ini. Nah, kita biar lebih mudah kita urutkan seperti ini ya. Terus berikutnya huruf tebal tapi kadang ketebalannya berkurang. Huruf apa saja Pak Bu? Ro. Ah, betul ro. Ro Bu? Bukan ya. Qaf. Terus ghain. Kho. Apa lagi? Kho. Ghain. Kho. Ada lagi? Ro. Oke, cukup. Qaf, ghain, kho. Betul 3 ya? Ada lagi Pak Bu? Tidak, 3 ya. Karena cuma 7 huruf. Berikutnya, huruf yang bisa tebal, bisa tipis. Ro, betul tadi ya. Ro dan satu lagi ada 2. Lam. Ada 2, ada 3. 2. Lam dan ro. Lam, satu lagi 3 Bu. 3 satu lagi. Apa kira-kira masih ingat? Alif. Alif ini ya.
yang bisa tebal, bisa tipis. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, coba ya, saya pastikan dulu. Dikhawatirkan ada yang terlewat ya. Nah, untuk memastikannya kita lihat di sini Pak Bu. Di huruf hijaiyah. Sebentar, saya coba memakai ini biar jelas ya. Nah, tadi adalah huruf yang yang ketebalannya tidak berkurang sudah ya. So, do, to, vo. Huruf yang ketebalannya kadang berkurang itu yaitu ko, kho, terus Roin. betul ya, udah ya segitu ya. Coba dicek lagi. Oke, sip, betul Bu. Oke, kita kembali kepada yang tadi. Nah, lebih mudah Bu diurutkan seperti ini, ya. Lebih mudah diurutkan seperti ini. Yang pertama, ini level ke-1, Pak Bu. Ya. Level pertama, yaitu ketebalannya sempurna. Ya. Pokoknya ketebalannya tidak berubah, Pak Bu. Ya. Mau fathah, kasroh ataupun domah. Terus nanti ada turunan dari level ke-1, ada level yang kedua, turun ya. Nah ini, yaitu huruf qaf, ghain, dan kho. Ketika apa Pak Bu? Ketika berharokat kasroh. Ada tidak? Pernah tidak Bapak Ibu sekalian belajar huruf qaf, ghain, dan kho ketika dikasrohkan tipis? Ada tidak yang menyampaikan seperti itu? Ya, tafkhim nisbi, Ustaz. Itu apa namanya, tetap bagian tafkhim ya. Enggak, ini kalau misalkan ada tidak yang menyebutkan tarkik tipis ketika kasroh? Atau enggak ada? Kalau misalkan enggak ada berarti sudah luar biasa nih, di sini sudah pada paham ya. Oke. Nah, di posisi yang kedua ini Bapak Ibu sekalian, yang mana huruf qaf, ghain, dan kho ketika kasroh itu ketebalannya berkurang, bukan tipis ya. Makanya tadi disebutnya apa? Tafkhim nisbi, gitu ya. Jadi ketika kasroh itu berkurang ketebalannya. Dikarenakan apa? Huruf qaf, ghain, dan kho itu tidak ada sifat tarkik, Pak Bu. Ya, tetap tafkhim. Nah, cuman ketika dikasrohkan berkurang, gitu ya. Contoh seperti halnya di dalam Quran surah Al-Fatihah. Siratal ladzina ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ihdinas siratal mustaqim atau mustaqim. Hati-hati, jangan berlebihan ya. Jangan mustaqim, tapi mustaqim. Biasa. Ihdinas siratal mustaqim. Biasa, Bu. Enggak gini. Ihdinas siratal mustaqim. Ada tidak yang terlalu tebal seperti itu? Biasanya ada ya. Saya pun juga pernah mendengar ya, Nah, jadi sehingga berkurang Pak Bu. Jangan sampai mustaqim tapi mustaqim. Siratal, ihdinas siratal mustaqim. Biasa aja seperti itu ya. Terus yang ketiga, lebih turun lagi Pak. Yang ketiga ya posisinya. Jadi lebih turunnya itu adalah tarkik, bisa tarkik. Huruf ro ini bisa tarkik ketika kasroh. Huruf lam tarkik, bisa tebal. Kalau tebal ketika apa Pak Bu? Huruf lam Fathah. ketika di lam zalalah ya, yaitu lafaz Allah. Allahu qul huwallah yang asalnya lam jadi lo. Kalau alif Alif Batak. Kalau alif gimana Pak Bu? Ayo. Alif nih. Alif itu bisa tebal, bisa tipis, tergantung huruf yang menempel, nyambungnya. Nah, gitu ya. Contoh, kalau di sini ada huruf sod, terus ditambah alif, berarti alifnya Tebal. Nah, sod, alifnya tebal, nah, kan tebal, ya. Kalau misalkan bukan huruf sod atau huruf tipis, misalkan huruf jim, tambah alif. Tipis. Nah gitu ya. Sudah kebayang Bu? Nah ini boleh rumus sederhananya ini Bu. Level-levelnya ya. Yang ini yang ke-1 ini betul-betul mutlak harus tebal, mau fathah, kasroh ataupun dhamma.
qi. Berkurang ketebalan. Gho, ghu, ghi. Kho, khu, khi. Nah, gitu ya. Oke, paham ya? Nah, berarti Bapak Ibu sekalian di sini kita lihat di sini huruf dot ini tidak berkurang ketebalannya. Ya. Maka Ibu Bapak jangan membaca rodi, rodiyatan. Nah, bukan rodi ya. Rodi, rodi, gitu ya. Maka dibacanya radiyatan. Di sini Bapak Ibu sekalian kita lihat ada fathah tanwin bertemu mim bertasydid. Hukumnya apa Pak Bu? Idgham bil gunnah, Ustaz. Idgham bi gunnah. Idgham itu apa? Idgham Masukkan. Nah, memasukkan. Makanya istilahnya apa? Selayaknya pedang dimasukkan pada sarungnya, itu ya. Berarti ada dua benda menjadi satu. Ini pun juga sama, ada dua huruf menjadi satu. Radiyatan merl, merl. Ro-nya tebal tipis Pak Bu. Tebal. Tebal karena sebelumnya Pannya fathah. Fathah di huruf depannya dot huruf tebal. lagi di sini Pak Bu. La. Dot lagi di sini harus ditebalkan. Li. Li, jangan di ya, jangan di tapi li. Terus terakhir Pak Bu, di sini ada ya bertasydid. Cara membaca ya bertasydid gimana Pak Bu? Caranya Bu? Naber. Betul, Masya Allah. Ini kalau dulu ya, apa saya masih ingat Pak Bu ya, ya tahun 2015 lah ya. Itu jarang dikenal ya, naber itu ya. Jarang dikenal sekali. Nah sekarang alhamdulillah nih Bapak Ibu sekalian sudah tahu yang namanya naber ya. Kalau naber itu ada seorang jamaah mengatakan seperti ini. Ustaz, berarti naber itu seperti saya marahin anak saya gitu ya. Marahin nah gitu. Ada hentakan gitu ya. Nah itu. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi kalau naber itu kalau diartikan agak susah Pak Bu. Tapi bisa digambarkan, divisualkan. Ya, kalau misalkan kan kalau diartikan misalkan dinaikkan, itu kan kurang ini ya, sulit untuk maksudnya gimana dinaikkan? Mungkin bahasa kita dihentakkan gitu ya, dihentakkan pun juga tetap masih agak rancu gitu ya. Tapi kalau misalkan divisualkan lebih mudah, yaitu salah satu jamaah yang bilang sepertinya saya divisualkan itu seperti memarahin gitu ya. Nah itu ada hentakan tuh di situ. Maka huruf ya ini, huruf ya dan waw ya, ingat ya. Huruf ya dan waw ini harus kuat Pak Bu. Ya. Cuman memang tidak tergantung guru talaki ya. Dan kebetulan saya ketika mentalakikan bacaan huruf ya dan waw bertasydid itu nabernya terasa banget ya. Mardiyah. Mardiyah. Tidak gini. Mardiyah. Mardiyah. Hati-hati Pak Bu ya. Terkadang kita terkecoh dengan memanjangkan di-nya. Malah jadi mad. Mardiyah. Mardiyah. Nah, hati-hati ya. Tapi hentakan. Mardiyah. Gitu ya. Baik, oke, siap-siap nanti Bapak Ibu sekalian setelah beberapa informasi yang nanti akan disampaikan sambil menunggu, dan Bapak Ibu sekalian siap-siap juga untuk raise hand ya, untuk yang ikut mentalakikan. Cukup satu ayat saja biar kita fokus ya. Bapak Ibu sekalian nanti lebih bisa mempraktekkan di ayat 28 ini. Insyaallah ya. Pokoknya insyaallah nanti selebihnya ya dimantapkan lagi nanti bersama Ustaz Salman insyaallah ya. Untuk saat ini kita maksimalkan saja untuk badalnya oleh saya, dan kita akan bedah yang tadi ya, yang sudah kita sama-sama simak Bapak Ibu sekalian, nanti dipraktekkan oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, izin saya praktekkan satu kali ya. Silakan disimak dengan cermat, nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, ini saya tegaskan ya. Meskipun Bapak Ibu sekalian sebetulnya ketika ketika kita membaca harus natural ya. Kalau ini saya baca ditegaskan. Untuk pembelajaran itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau mengalir itu seperti ini. Irji'i, ini yang mengalir ya, yang mengalir. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ringan.
Tapi kalau ingin ditegaskan untuk pembelajaran boleh. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, seperti itu kurang lebih. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah ya. Masih semangat Pak Bu? Oke, bagi yang ngantuk seperti biasa ya, boleh ke air dulu, boleh siapkan minumnya, atau kalau misalkan ada cemilan boleh Bapak Ibu sekalian sambil nyemil ya. Biar apa? Biar sambil nyimak dan Bapak Ibu sekalian gak ngantuk ya. Oke, siap. Sebelum kita lanjutkan ke talaki, Bapak Ibu sekalian sudah siap-siap nih, sudah raise hand ya, sudah banyak. Sebelum itu izin saya kembalikan terlebih dahulu kepada Agesa, barangkali ada beberapa perihal yang perlu disampaikan informasi bagi Bapak Ibu sekalian, dan sambil saya juga beristirahat sejenak ya, minum dulu, nanti Bapak Ibu sekalian nanti menyimak terlebih dahulu Agesa ya. Baik Agesa, kita ya silakan. Baik, syukran Ustaz Ari untuk belah tajwidnya. Alhamdulillah hari ini bertambah lagi untuk ayat di surat Al-Fajr-nya, dan satu ayat pun luar biasa ya pembahasannya ya. Nanti setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan juga talaki Bapak Ibu. Namun sebelum memasuki ke sesi tersebut, mohon izin Gesa akan menginformasikan beberapa hal. Seperti biasa Bapak Ibu, setiap untuk kelas tahsin akbar, Bapak Ibu dimohon untuk berkenan mengisi absensinya terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Untuk linknya sudah Gesa share kembali di kolom chatnya. Jadi Bapak Ibu silahkan boleh isi absensinya. Silahkan Bapak Ibu boleh isi absensinya terlebih dahulu. Untuk linknya sudah Gesa share di kolom chatnya ya. Silahkan diisi sesuai dengan pilihannya di situ. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi Ustadz Ari pun sudah menginformasikan, sudah sedikit spill mengenai bulan suci Ramadan. Jadi insya Allah untuk di bulan suci Ramadan mendatang, dari tim Sahabat Ngaji sudah menyiapkan beberapa program yang tentunya ingin mensupport untuk kita semua, dan juga tentunya Bapak Ibu untuk terus memanfaatkan untuk waktu di bulan suci Ramadannya. Nah, mungkin gambarannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Mohon izin untuk Gesa share screen ya. Apakah sudah terlihat dengan jelas Bapak Ibu untuk share screen-nya? Sudah Kak Geza. Ya. Oke, bisa full screen sebentar ya. Nah, insya Allah Bapak Ibu, dalam hitungan hari kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kalau estimasi sih beberapa ada yang menginfokan bahwa 1 Ramadan akan jatuh di hari Sabtu, Bapak Ibu ya. Nanti untuk informasi resminya mungkin nanti setelah sidang isbat yang akan dilaksanakan di hari Jumat mendatang. Dan untuk program-program di bulan suci Ramadan di tahun ini kurang lebih hampir mirip dengan tahun sebelumnya, Bapak Ibu. Insya Allah dari setelah sahur ya, dari ba'da subuh, insya Allah nanti kita langsung ada program, yaitu program One Day One Juz, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin bersama-sama menghatamkan Al-Qurannya di bulan suci Ramadannya, boleh bergabung. Nanti insya Allah sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, kita akan tilawah bersama Bapak Ibu. 1 hari 1 juz ya. Kemudian nanti di pukul 8 paginya, kita akan bertemu kembali untuk sama-sama belajar tahsin yang benar-benar mulai dari dasar kembali Bapak Ibu ya, hingga nanti harapannya bisa menjadi mahir. Kemudian untuk di siang harinya kami pun menyediakan program yaitu tahsin mahkomat, yang tentunya di dalamnya ada irama ros, ziharka, nihawan, kurdi, dan juga hujaz. Insya Allah akan dimulai ba'da zuhur sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Bapak Ibu, ini sedikit berbeda nih dari tahun sebelumnya. Untuk Bapak Ibu yang ingin talaki, yang ingin bacaannya dicek nih oleh asatid-asatid kami, nanti Bapak Ibu boleh bergabung di setiap pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti Bapak Ibu akan baca potongan ayat, yang dimana nanti akan dikoreksi secara langsung oleh asatid-asatid kami. Dan untuk secara detailsnya nanti akan diinformasikan kemudian Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu catat untuk waktu-waktunya ini, insya Allah akan dimulai dari tanggal 1 Ramadan Bapak Ibu ya. Akan dimulai dari tanggal 1 Ramadan dan insya Allah akan berjalan kurang lebih sampai
Ramadan tanggal ke-20 ya. Sejauh ini akan berjalan sampai Ramadan tanggal ke-20. Mengapa sampai hanya tanggal 20 Bapak Ibu? Karena kami prioritaskan untuk 10 hari terakhir untuk Bapak Ibu yang ingin beriktikaf ya, memanfaatkan waktu 10 hari terakhirnya di bulan suci Ramadannya untuk beriktikaf. Jadi untuk program-program di Sobat Ngaji ini, insya Allah berlangsung dari tanggal 1 hingga tanggal 20 Ramadan 1446 Hijriah. Jangan lupa dicatat Bapak Ibu ya. Dan mungkin ada yang bertanya juga untuk program regulernya seperti di Rabu malam dan juga Ahad malam, apakah tetap berjalan? Nah, untuk saat ini, sementara ini, untuk programnya digantikan dengan program-program berikut ini Bapak Ibu ya. Jadi selama bulan Ramadan ada 4 program berikut. Jadi untuk di Rabu malam dan di Ahad malamnya sementara di-off-kan terlebih dahulu. Seperti itu Bapak Ibu. Jangan lupa untuk di-save ataupun di-set di reminder-nya Bapak Ibu ya, untuk dapat terus bergabung bersama kami, bertolabul ilmi, bersama Sobat Ngaji, dari ba'da subuh sampai dengan sore hari menjelang buka puasa. Seperti itu. Insya Allah Ramadannya penuh dengan keberkahan dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Baik, Ustadz Ari, apakah bisa dilanjutkan kembali untuk sesi tanya jawab dan juga talakinya? Oke, insya Allah. Kita talaki terlebih dahulu ya. Langsung talaki ya. Baik, alhamdulillah Ya, di sini antusiasmenya luar biasa Ustadz Ari untuk sesi talaki pada malam hari ini. Gesa akan panggilkan satu persatu ya untuk talakinya satu ayat ya Ustadz Ari ya. Betul, satu ayat saja. Satu ayatnya di ayat ke-28 ya. Baik. Sesuai dengan urutan di malam hari ini, Gesa mau panggil atas nama Fatir. Assalamualaikum Fatir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan Fatir untuk bacakan ayat ke-28. Ustadz Ari, boleh Baik, saya di-share kembali? share dulu ya. Baik. Oke. Syukran. Oke, siap. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Oke, di sini lihat. Terus tadi Kak Fatir di basmalah terus apa namanya? Barusan coba basmalahnya satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ nanti hati-hati mimnya ya. Mimnya jangan sampai mendengung. Him. Nah, itu ya. Tapi him saja. Him tawasud. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sedikit tawasud. Oke, terus di sini Kak Fatir kita lihat yang pertama ada tanda alis ya. Kalau di Mushaf Madinah itu Bapak Ibu sekalian untuk semuanya tanda alis ini selalu ada ya. Kalau di Mushaf Madinah. Tapi kalau di Mushaf Indonesia ada yang dihilangkan, ada yang ada ya. Jadi maksudnya tidak semua diberikan tanda alis, tapi sedikit sih ya, hanya beberapa surah ya, beberapa ayat gitu ya, di beberapa surat. Nah ini kalau misalkan ada tanda alis seperti ini, Kak Fatir, berarti ini harus dibaca panjang, apalagi bertemu dengan hamzah koto. Berarti ini harus kita baca panjang 4-5 harokat. Irji'i ila rabbiki, gitu ya. Coba sampai ila rabbiki. Coba irulnya tebal. Irji'i ila rabbik. Oke. Irji'i ila rabbik. Nah, jadi huruf ain itu seperti Kak Fatir mengucapkan hamzah. Irji'i. Jadi penekanan makhrajnya di awal saja. Ujungnya hamzah, gitu ya. Baik, udah oke. Terus berikutnya kita coba latih huruf doi.
Bukan di, tapi di. Di, coba. Di. Di. Yang menempel itu adalah pinggiran lidah, ya. Mau bagian kanan ataupun kiri menempel ke gigi geraham, memanjang gitu ya. Di. 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 Oke. Rabbiki. Radi. Radiyatan mardiyah. Coba dari radiyah. Radiyatan maradiyah. Apa namanya? Hati-hati tidak terlalu kepanjangan. Radi. Radiyatan maradiyah. Tamnya tahan. Tam tahan, iya-nya tidak ditahan ya. Radiyatan mardiyah. Radiyatan maradiyah. Diyah. Maradiyah. Nah, gitu. Cukup ya. Jadi nanti Kak Fatir kalau mengucapkan huruf-huruf yang tasdid itu gampang ya. Sukunkan saja hurufnya. Ini kan huruf ya. Ya tasdid itu ada ya sukunnya, ada ya berharokatnya. Contoh misalnya kita pisahkan seperti ini. Ada huruf dhi ya, terus di sini apa? Ada huruf dhi terus ya-nya 2 gitu ya. Nah gini. Ada dhi sukun dan ya gitu ya. Nah, cuman di sini tidak dimadkan ya, tidak dia. Makanya tidak dibaca panjang. Jadi biar muncul tasdidnya, ya sifat tasdidnya makanya harus disukunkan ya, sukunnya dia. Ya gitu ya. Kalau dipisahkan coba disukunkan. Di. Jangan dipanjangkan. Di. Ya. Dia. Dia. Lumayan, Masya Allah. Ya sedikit-sedikit ya, Kak Fatir ya. Masya Allah, tabarakallah. Syukran, alhamdulillah. Mumtaz. Oke, kita lanjutkan. Syukran, Kak Fatir. Kita lanjutkan dengan siapa lagi, Agisa? Afwan. Baik, syukran untuk Fatir. Itu sekadar informasi, Ustaz Ari, Kak Fatir, alhamdulillah setiap pekan selalu hadir. Ya, Masya Allah. Dan selalu istiqomah kan Fatir ya? Istiqomah, Masya Allah. Dan selalu ingin talaki, Ustaz. Alhamdulillah, sekarang bagian talaki lagi. Kemudian ini paling ada muda pokoknya. Benar, salah satu yang termuda untuk di peserta di kelas Tasin Akbar ini. Baik, selanjutnya sama halnya dengan Kak Fatir, di sini ada Ibu Masito. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk talaki ayat ke-28 ya. Mohon maaf Bapak Ibu semua, bagi yang namanya tidak dipanggil, mohon dikondisikan untuk mikrofonnya di mute terlebih dahulu ya. Sekali lagi untuk seluruh peserta yang tidak dipanggil namanya, mohon kiranya untuk dapat mute terlebih dahulu untuk mikrofonnya. Syukran. Silakan Ibu Masito. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mardiyah. Nah, gitu ya. Baidnya coba, Bu, huruf dodnya. Radiyatan. Radiyatan mardiyah. Oke, satu kali lagi diulangi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, ini yang ini sudah bagus, Bu, yang ini. Cuman yang ini nih. Coba masih mirip-mirip dal. Radi. Coba. Radiyatan mardiyah. Thayyib. Nah, itu mendekati ya, bagus. Jadi tidak radiyatan tapi radiyatan. Radiyatan mardiyah. Coba satu kali lagi, Bu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Gitu, Bu ya.
Nah, dilatih terus ya. Doi. Jadi beda untuk bunyinya Di, di tipis doi. marodiyah, Mardiyah. marodiyah, radiyah, Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, gitu ya. Oke. jazakallah Ustaz. Ustaz langsung Alhamdulillah. tanya Ustaz. Oke, boleh, Ustaz. silakan. Tadi kan pada saat kapan sih kalau misalnya huruf qaf tadi yang berkurang ketebalannya kayak mustaqim tadi, terus yang pada kondisi seperti apa gitu? Kasroh, Bu, ketika kasroh. Ketika kasroh ya? Berkurangnya ketika kasroh Oh, saja. Domah ketika dan kasroh. fathah tetap tebal. Oh Itu iya. jadi sederhana kalau untuk apa namanya? Yang tadi ya. Jadi yang huruf kho, ghoin dan ko itu ketika kasroh saja Oh. berkurangnya ketebalan. Iya, Ya. iya. Domah fathah tetap. Jazakallah Ustaz. Amin Bu. Wa iyaki sama-sama. Oke, kita lanjutkan. Meskipun satu ayat tapi insyaallah ya. Lebih ini, apalagi kebetulan nih banyak ro tebalnya, terus huruf bod juga sama ya. Oke. Berikutnya Agesa, sepertinya kita coba batasi 3 orang lagi ya. Baik, Fuan. silakan, Mas. Selanjutnya sesuai dengan urutan di sini ada Ibu Rasma, Ummu Ayub. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ibu Rasma. Oke, dilanjutkan saja Agesa. Sepertinya belum terdengar ya suaranya. Ya. Biasa lanjutkan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya di sini ada Ibu Lydia di Padang. Assalamualaikum Ibu Lydia. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Silakan Ibu. Masya Allah. Oke, siap Bu ya, Ibu Lydia. Silakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Irji'i Coba agak sedikit lagi tebalkan Bu. Dilatih coba. Nah, jadi tetap nanti i-nya tetap tipis ya. Il. Ah, gitu. Ah, sip betul. Ah, i-nya Bu. I coba i. Ah, gitu. Ah, gitu. Sip, coba. Ya. Udah bagus, Bu. Udah Ustaz. Udah bagus. Cuman hati-hati i-nya jadi tebal gitu. Ya, biasanya gitu ya. I, tapi irji. Hati-hati i-nya coba apa namanya ketika madnya seperti hamzah, Bu. Irji'i i-a-i-u. Nah, itu ya. I. Enggak ke ain deh. Madnya madnya bukan ain lagi. Madnya tetap al-jauf. Apa namanya al-jauf? Ain itu ketika makhrajnya itu ketika di awal saja. Nah, ketika dipanjangkan hamzah tuh. Au a i u. Nah, itu ya. Jadi madnya. Yang saya maksud madnya bukan ainnya. Ya. Afwan, jadi ketika ya gimana? Afwan Ustaz, caranya dari makhraj ain langsung hamzah gitu. Iya, jadi ketika makhraj hamzah itu al-jauf ya. Jadi pengucapan ini ya. Jadi al-jauf itu semua huruf ya. Contoh misalkan a kan ujungnya kan ma ya. Semua huruf ya, terkecuali tafkhim ya, so itu ya. Jadi mad itu ketika bunyinya apa namanya a i u gitu ya, bukan tafkhim, bukan tebal, maka itu tetap bunyinya ke a, i ataupun u gitu ya. A i u a i au u. Jadi bunyinya Bu ya. Bukan maksudnya bukan ainnya diganti jadi hamzah, enggak. Makanya ketika masuk ke makhrajnya itu hanya di awal saja. Ai. Kalau misalkan kita panjangkan seperti hamzah nih. Ai i ya, betul gak? Bunyinya Bu, bunyinya. Iya. Ya. Iya. Jadi tapi Ustaz mau tanya caranya gimana? pas kita
kan udah disuruh ain langsung Heeh. lagi hamzah gitu. Itu ya biasanya gini. Biasanya ketika ain masuk ke hidung lagi ya. Heeh. Apa biasanya kebanyakan dan itu masuk ke hidung. Ya contoh misalkan kan ya? Harusnya ai. Caranya yang tadi Bu, ya. Pernah guru saya nyampein gini. Hamzah kita baca panjangkan. Panjangkan ke ain sukun. A. Nah kan hamzah tuh bunyinya ya. Di hamzah ke ain. Sekarang kita pindahkan ain sukun ke hamzah. A. Nah, gitu. Oh. Nah, jadi jalurnya di hamzah tuh, ya. Bisa dipahami Bu ya? Nah, cuman memang perlu latihan saja, Jadi dibulak-balik. Yang asalnya hamzah ke ain, sekarang pindahkan ain ke hamzah. Hamzah ke ain, ain ke hamzah, nah gitu. Yang paling sulit ain ke hamzah tuh, ya. Oke, nggak apa-apa, dicoba aja Bu. Coba. Pasti Coba ya, bisa Ustaz. insya Allah ya. Ditalakikan biasanya rata-rata 1 kali, 2 kali, 3 kali bisa berubah sedikit Bu. Coba. Ai gitu ya. I Nah, coba Ibu coba dihamzahkan dulu. Irji'i coba biar kerasa madnya dulu, madnya. irji'i. Oke, sudah kerasa i-nya di situ. Udah. Sekarang ain masuk ke bunyi yang tadi. Irji'i. Irji'i. Lumayan ya. Irji'i. Nah, itu ada. Tuh, masuk ke hamzah tuh ujungnya. Berbeda dengan yang tadi di awal. Lumayan Bu, yuk dilanjutkan. Ulang lagi Ustaz. Ya, ulang, silakan. Irji'i Nah, cuman tidak jeda juga ya. Enggak jeda juga Bu. Irji'i. Nah, itu. Irji'i. Iya, dilanjutkan sudah oke, Bu. Oh, udah Ustaz. Tinggal melatih saja ya, tinggal melatih saja. Enggak apa-apa, cukup. Yuk dilanjutkan. Irji'i diulangi dan Ibu melanjutkan ke huruf berikutnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masya Allah. Hati-hati, mim. Ini mim tipis ya. Makanya hampir-hampir mim ini biasanya ke bawah tebal karena huruf ro ya. Maka radiyatan mardiyah. Tidak mardi, tapi mardiyah. Coba dari radi. Radiyatan Nah, gitu. Radiyatan mardiyah. Masya Allah. Udah lumayan Bu makhrajnya ya. Mantap ya, bagus. Tinggal huruf ain tuh dilatih. Biasanya dulu saya melatihnya gitu. Hamzah ke ain, kita balikan. Hamzah ke ain lagi. Dipindahkan lagi. Nah, gitu latihannya ya. Oke, ini sih latihan yang yang pernah saya praktekkan seperti ini. Ya, meskipun perlu proses ya, insya Allah. Oke, cukup Ustaz, ya. Boleh, Gimana? Ustaz? Izin bertanya. Oke, boleh. Itu apa Ustaz? Beda ketukan dengan harakat apa ya Ustaz? Oh, ini pembahasan waktu lalu ya. Jadi ketukan dan harokat ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita dengar 1 harokat, 2 harokat ya, kalau misalkan dijumlahkan itu 1 harokat itu berarti 1 huruf berjumlah 1 alif gitu ya. 1 harokat itu jumlah 1 huruf ya, 1 huruf A. Kalau 2 harokat jumlahnya 1 alif ya. Makanya kan biasanya kalau di dalam kaidah tajwid 6 harokat itu 3 alif. Jadi 1 alifnya 2 harokat. Nah, sedangkan ketukan itu sebetulnya metode Bu ya. Makanya pernah saya menyampaikan di sini nih. Sebentar, afwan, ini buat murojaah juga ya. Sebentar.
di pembahasan. Nah ini nih. Nah ini lihat ya. Ini saya buatkan keterangan. Ini dari pengalaman saya bertalaki juga ya. Jadi salah satu di antaranya membaca mad akan sempurna dengan jalan talaki. Ini yang pertama Bu ya. Yang pertama dengan jalan talaki, yakni membaca di hadapan guru. Kalau guru bilang itu kurang, maka kita kurangi gitu. Kalau misalkan guru bilang terlalu panjang, maka kita kurangi gitu. Kalau misalkan kurang panjang, maka kita panjangkan. Gitu Bu. Ini fungsinya ketika bertalaki. Jadi kalau bertalaki itu sudah tidak ada kaitannya dengan ketukan. Ya. Nah, berikutnya di sini, adapun ukuran mad dengan menggunakan, nah ini yang pertanyaan Ibu ya. Dengan menggunakan ketukan, ini salah satu metode untuk memudahkan mengukur kadar harokatnya. Mayoritas ukuran madnya digunakan yakni 2, 4, 6 gitu ya. Nah, terus di sini ada dua metode yang digunakan saat ini ya, mau di lembaga Quran ataupun di kajian-kajian tahsin, itu ada ketukan huruf cepat berarti ya. Jadi ketukan huruf itu cepat Pak Bu. Seperti Ibu Bapak mengucapkan A sampai huruf jim misalkan. Abata saja. Berarti berapa harokat tuh? Abata saja. Berarti 5 harokat. Itu ukurannya. Berarti ukuran satu huruf itu 1 harokat. Sedangkan ada yang menggunakan juga ketukan irama. Berarti ketukan irama itu nanti kaitannya dengan ketukan lamban. Makanya saya gambarkan seperti ini tuh, ya. Yang saya berikan warna ini adalah harokat. Berarti kalau ada 2 warna merah ini berarti 2 harokat. Nah, sedangkan kalau dengan ketukan ini ada 1 ketukan, ada 2, ada 1 ketukan lagi. Berarti kan 1 kali ketukan itu berarti nyambung ke huruf yang di depannya. Jadi memang agak rumit Pak Bu. Dari dulu ini memang termasuk perbincangan yang memang sampai saat ini belum selesai-selesai gitu ya. Dikarenakan apa? Belum paham. Ya, belum paham terkait dengan ketukan. Jadi sebetulnya pada hakikatnya bukan ketukannya Pak Bu, tapi tempo bacaan. Ya, tempo bacaan. Kalau misalkan tempo bacaan Bapak Ibu sekalian lamban, maka ketukan pun juga akan ikut lamban gitu. Ya, kalau tempo bacaannya cepat, maka ketukannya pun juga ikut cepat. Maka dari itu kalau misalkan kita membincangkan tentang ketukan itu pasti beda-beda Pak Bu. Maka dari itu terjadi ada di beberapa tempat gunah itu 4 harokat. Ada di beberapa tempat gunah itu 2 harokat. Gitu ya. Ada di beberapa tempat gunah itu cuma satu harokat ada. Ada seperti itu gitu ya. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan ketukan gitu. Jadi ketukan itu tentunya tidak yang pasti itu adalah tempo bacaan Pak Bu, bukan ketukannya ya. Jadi ketukan mah hanya mempermudah saja. Seperti misalkan Ibu Bapak sekalian membedakan 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat dengan ketukan misalkan ya. 2 harokat berarti 2 ketukan. Terus 4 harokat berarti 4 ketukan gitu ya. Kalau 6 harokat berarti 6 ketukan. Ada juga yang 2 harokat itu 1 ketukan. Ya. Bismillahi itu. Lahi cuma 1 ketukan atau 1 ayunan gitu ya. Terus nanti kalau misalkan 4 harokat ada yang menggunakan 3 ketukan. Nah, ini nih. Ini 3 ketukan. Saya di Sobat Ngaji ini menggunakan 3 ketukan ya. 3 ketukannya 3 ketukan lamban. Nah, ya, kalau misalkan kita lihat harokat di sini Bu, lihat. Ya, berarti ada 1 2 3 4. Berarti 4 harokat. Sama dengan 3 ketukan lamban gitu. Nah, ini jadi 1 ketukan itu berjumlah 2 harokat. Jadi kalau misalkan membicarakan ketukan agak rumit Bu ya. Jadi yang paling pasti ini nih, yang paling pasti ini saya catat di sini. Salah satu di antaranya membaca mad akan sempurna, agak delay. Nah, salah satu di antaranya membaca mad akan sempurna dengan jalan talaqi. Ketika Ibu Bapak talaqi kepada seorang guru, itu sudah tidak ada teori-teori lagi. Sudah tidak ada cara ketukan-ketukan lagi. Kata guru kurang, maka tambah, gitu ya. Kata guru kita misalkan terlalu kependekan, ya kita tambah. Kalau misalkan sebaliknya terlalu kepanjangan, maka dikurangi. Seperti itu Bu, ya kurang lebih ya. Jadi ini tergantung tempo bacaan, ya. Kan ada bacaan hadar, ada bacaan
tahqiq ya, ada bacaan tadwir kan itu macam-macam bacaan itu ya. Ada yang cepat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang lambat. Bismillahirrahman. Itu kan lebih lambat lagi berarti ketukannya, gitu ya. Jadi mengikuti tempo bacaan, ya. Ini karena yang bertanya seperti ini banyak sekali, Bu, ya kepada saya ya. Jadi sehingga ini sudah biasa ya. Sudah biasa itu memang bab ketukan ini diperbincangkan. Dimanapun berada pasti ada perbedaan ya. Makanya biar Bapak Ibu sekalian tidak bingung lagi. Oh ini ketukan 3 ketukan, 4 ketukan, 5 ketukan, udah jangan hiraukan. Yang penting ketika ditalakikan kata guru pas, ya udah pas gitu ya. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, kesempatan bertalaki itu memang harus dengan guru yang memang sudah mumpuni gitu ya. Sudah ya salah satu contohnya Al Ustaz Salman, guru kita ya, suka ngisi di sini. Beliau sudah mendapatkan syahadah dari gurunya gitu ya. Jadi sehingga syahadah itu menjadi tolak ukur bahwa kita bisa dikoreksi oleh beliau dengan ada jalurnya gitu ya. Ada jalurnya, ada sandarannya. Jadi Bapak Ibu sekalian pun juga harus ada sandarannya ya. Misalkan sandarannya ada di Sobat Ngaji misalkan. Enggak apa-apa, itu kan jadi sandaran. Saya belajar di Sobat Ngaji nih, ukurannya segini gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak ada sandaran bingung Pak Bu ya. Makanya disarankan silahkan cari guru talaki ya yang sudah mempunyai sandarannya gitu ya. Kalau misalkan belum mempunyai sandarannya, ya dikhawatirkan ada kekeliruan saja. Seperti itu kurang lebih ya gambarannya. Jadi tetap semangat, insya Allah bacaannya seperti apapun, insya Allah semuanya proses ya. Baik, sepertinya satu lagi Agisa ya. Kita coba satu lagi, terakhir boleh? Oke, cukup Bu, cukup alhamdulillah. Wa iyyaki Bu. Waalaikumsalam. Baik Ibu Lydia. Dan terakhir mungkin Ustadz ya, untuk malam hari ini boleh. Akan Gesa berikan kesempatan kepada Ibu Hidayati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, untuk ta'awud nanti ada huruf shin ya. A'udzu billahi minasyaiton. Tafashi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Oke, huruf ro-nya coba kita latih sedikit Bu ya. Coba i dulu i. Ditipiskan dulu i. Baru Ibu masuk ke ro-nya agak tebal. Pangkal lidah Ibu angkat seperti apa ya? Kalau mengangkat pangkal lidah itu seperti ini Bu. Kalau saya gambarkan seperti mau muntah gitu. Ya cuman tidak berlebihan ya. Biasa. Coba. Satu kali lagi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mardiyah. Nah, tinggal Masya Allah ya. Sudah ada ketebalannya. Tinggal nanti takrirnya Bu dilatih juga ya. Meru. Oke, jadi tidak tapi ya. Meru. Ada getarannya seperti itu. Baik, alhamdulillah. Oke, tinggal dilatih dotnya. Dwi. Nah, tidak di ya. Di tapi dwi. Bunyinya di ini Bu, di gigi geraham Bu. Ya, biasanya kalau saya mempraktekkan ini gigi geraham kiri ya. Atas gigi geraham ditempelkan. Jadi lidah Ibu pinggirannya ya dari ujung sampai pangkal ditempelkan ke gigi geraham. Dwi. Nah, seperti itu. Ya, dilatih saja insyaallah. Nah, Masya Allah. Ya, yang penting tajwid sudah oke tadi Bu ya. Idgham bigunanya sudah didengungkan, tasdidnya sudah ditasdidkan, tinggal nanti makhrajnya sedikit demi sedikit. Karena Bapak Ibu sekalian untuk mempelajari makhraj itu memang jaraknya tidak seperti kita belajar
belajar tahsin, kaidah-kaidah gitu ya. Kalau misalkan kita mempelajari kaidah-kaidah tahsin ataupun tajwid itu lebih mudah. Tapi berbeda dengan mempelajari makhraj. Makhraj itu kan ada hak, ada mustahaknya, gitu ya. Ada hak, ada mustahak, ya. Berbeda dengan ketika kita belajar nama-nama istilah ataupun mempelajari kaidah-kaidah tajwid, ya. Kalau misalkan mempelajari makhraj itu cepat, gitu ya, mungkin sudah tidak ada yang bertalaki lagi. Kalau kita simak saat ini kan guru-guru kita kan terus bertalaki sampai saat ini, sampai penghujung usia mereka gitu ya. Jadi sehingga belajar makhraj itu memang Bapak Ibu sekalian sampai ini ya, ya sampai habis usia kita gitu ya. Makanya terus bertalaki gitu ya, bertalaki, terus setoran hafalannya lagi, terus dicek lagi huruf-hurufnya, sifat-sifatnya, hak dan mustahaknya sampai ke berbagai guru sehingga mendapatkan sanad, syahadah dan seterusnya. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, cuman Bapak Ibu sekalian tidak jadi patokan utama juga ya. Aduh, apakah kita semua belajar harus bersanad semua? Seharusnya, tapi kan tergantung kondisi atau kemampuan yang kita punya. Yang penting poinnya bukan itu ya, yang saya pernah sampaikan poinnya bukan itu, tapi poinnya adalah belajar, terus berusaha maksimalkan karena Allah sudah menjanjikan kepada kita semua, kita bagi orang yang terbata-bata kata Rasulullah ya, bahwa kita akan mendapatkan dua pahala. Pahala pertama pahala per huruf, pahala yang kedua pahala berusaha. Apalagi Ramadan berarti didobelkan tuh ya, Masya Allah ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Untuk bab makhraj saya pun juga sama sampai saat ini mentalakikan kepada guru. Kalau disebut beres atau tidak, belum beres ya. Sampai kapanpun sepertinya tidak akan beres. Sudah khotam balik lagi gitu ya. Apalagi riwayat bacaan itu kan banyak. Ini yang baru kita baca cuma satu riwayat saja Pak Bu. Riwayat siapa Pak Bu? Yang kita baca di Indonesia? Riwayatnya siapa? Ada yang tahu? Hafs ya. Itu torikohnya Syatibiyah ya. Oke, bacaannya Imam Hafiz ya. Imam Hafiz gurunya adalah Asyim seperti itu ya. Itu di di bab Imam Qiraahnya seperti itu. Jadi kalau membicarakan tentang bacaan masih banyak. Ini baru satu riwayat saja lumayan ya Pak Bu ya. Lumayan kita belajarnya. Baru satu riwayat, belum riwayat Qolun, Kunbul, Al-Bazi dan seterusnya. Luar biasa, masih banyak sekali. Baik, barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan. Tanpa terasa sudah jam 21:43 menit ya, agak saya. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini tidak menurunkan semangat Bapak Ibu sekalian ya. Meskipun saya hanya sebagai pembadal di sini, insya Allah tetap kita fokuskan pahala ya. Ingat, niatkan yang pertama karena tujuan kita bukan kefasihan, kelancaran dan Bapak Ibu sekali bisa lancar membaca Al-Qur'annya, enggak ya. Tetap fokuskan dulu yang pertama, kita niatkan kita ingin mendapatkan pahala dari Allah dan juga Allah ridho kepada kita dan Allah berikan ilmu kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan Bapak Ibu mempraktekkan bisa lancar, berarti alhamdulillah gitu ya. Itu rezekinya dari Allah. Karena ilmu pun juga itu dari Allah Pak Bu ya. Tidak dari saya, bukan dari sobat ngaji ya. Selayaknya guru itu seperti apa? Selayaknya guru itu pelayan saja. Pelayan, saya bertanya kepada ibu butuhnya apa, saya layanin gitu ya. Kalau misalkan ibu membutuhkan pembahasan apa, saya bacakan, saya layani gitu ya. Jadi sehingga sebetulnya hakikatnya gitu ya. Seorang guru itu hanya pembaca, hanya penyampai gitu ya. Ya penyampai apa yang sudah dipelajari dan itu hasil tetap Allah yang Maha Kuasa atas memberikan ilmu kepada kita. Tapi ingat, bukan jadi patokan, berarti kalau seperti ini berarti saya dari Allah memang sudah diberikan seperti ini. Ya sudah deh, misalkan ini nggak usah belajar. Nah itu, poinnya bukan itu. Masya Allah ya. Oke, alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan pada malam hari ini keberkahan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan meskipun mau itu sedikit ataupun banyak, tetap mudah-mudahan harapannya kita mengharapkan Allah ridho kepada kita belajar pada malam hari ini. Allah ridho ketika kita meluangkan waktu kita ya sampai hampir jam 10 ya. Mau ngantuk mau tidak, paksakan insya Allah karena mengharap pahala ya. Andai pun hasilnya bagus berarti alhamdulillah.
syukuri Bapak Ibu sekalian. Baik, barangkali itu saja Agesa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya dan juga sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya, dan silakan Bapak Ibu sekalian nanti mantapkan kembali bersama Ustadz Salman. Mudah-mudahan bukan pekan depan ya Agesa ya. Untuk Maharaj ini nanti berarti Syawal nanti kita untuk melanjutkan ini ya, untuk melanjutkan ini. Tapi programnya ada ya, untuk talaki seperti ini ada nanti di program Talim Bu ya, di sore hari. Jadi silakan Ibu Bapak bisa mengikuti programnya ya. Sekali lagi mudah-mudahan disampaikan usia kita di bulan Ramadan, meskipun beberapa waktu lagi, beberapa hari lagi, tetap ya pertahankan, istiqomahkan, kita berdoa kepada Allah karena yang Allah takdirkan di bulan Ramadan itu spesial pastinya ya. Amin. Masya Allah. Baik, terima kasih Agesa atas waktunya. Bapak Ibu sekalian pun juga sehat selalu, barokah selalu. Saya cukupkan sekian. Aqulu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Agesa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khairan untuk Amin wa iyyakum semuanya. semoga nanti kita bisa bertemu kembali Ustari di kajian-kajian berikutnya Ustari ya. Insyaallah. Amin insyaallah. Baik, sekali lagi dibaca ke Ustari ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah tak terasa di sini pun waktu sudah menunjukkan pukul 21.46 waktu Indonesia Barat. Semoga apa yang disampaikan malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan mari kita perbaiki bersama-sama untuk bacaan Al-Quran ya Bapak Ibu. Terus bersemangat untuk bertalabul ilmi bersama kami, bersama sobat ngaji. Dan nanti jangan lupa bergabung kembali untuk di periode Ramadan sesuai dengan waktu yang sudah Gesa sampaikan tadi di pukul 9 tadi, yaitu ada 4 program di subuh, pagi, siang, dan juga sore hari selama bulan suci Ramadan. Nanti insya Allah akan di-share kembali oleh tim admin kami untuk program-program yang ada di bulan suci Ramadan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya Bapak Ibu. Marilah kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali, dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu jika tadi masih ada beberapa yang belum berkesempatan bisa bertanya jawab ataupun untuk talaki. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di kajian-kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz atas Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beristirahat. Mohon izin untuk kami akhiri Bapak Ibu ya. Alhamdulillah.